Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat media tanam yang bagus untuk tanaman ya. Entah itu tanaman hias ataupun tanaman sayur ataupun tanaman yang lainnya. Pada umumnya media tanam yang digunakan untuk membuat tanaman menjadi subur itu adalah dari tanah, kemudian sekam, dan kemudian ada campuran pupuk kandang. Tapi itu kalau ada ya teman-teman, itu kalau ada. Tapi bagaimana kalau daerah-daerah tersebut tidak ada sekam ataupun tidak ada tanah ataupun mungkin pupuk kandangnya yang tidak ada. Ini adalah kombinasi dari media tanam yang biasa kita gunakan, yaitu antara lain tanah, ini tanah liat, tanah kebun, tanah biasa padat sekali. Kemudian ini adalah sekam itu yang bagaimana yang bisa dipakai, itu sekam yang sudah lapuk kayak gini teman-teman, sudah lapuk, atau mungkin bisa difragmentasi ataupun mungkin bisa disterilkan dulu biar nantinya langsung bisa dipakai. Soalnya kalau sekam yang baru dari penggilingan padi itu biasanya tidak bagus. Kenapa? Karena kan masih ada sisa-sisa beras, nanti juga akan mengundang semut. Kemudian panas ya, kondisinya panas membuat tanaman kita juga tidak bagus. Kemudian ada campuran lagi, ini adalah pupuk kandang tapi yang sudah menjadi tanah teman-teman. Ini sudah menjadi tanah, jadi enggak seperti kotoran kambing atau kotoran sapi, tapi sudah menjadi tanah seperti ini. Ini biasanya campurannya yaitu 1:1 1 sekam, 1 tanah, kemudian 1 dari pupuk ini, nah pupuk kandang. Ini yang umum biasa dipakai ya. Tapi bagaimana kalau misalkan pupuk kandang nggak ada, ataupun tanahnya nggak ada, ataupun sekamnya nggak ada, sekam biasa atau sekam bakar ini bisa diganti dengan daun-daun kering yang sudah lapuk, atau bisa apa saja yang bisa membuat media kita menjadi gembur. Kokopit juga bisa. Kokopit itu apa sih? Kokopit itu adalah, sebentar saya ambilkan contohnya ya. Ini ya teman-teman, ini adalah kokopit ya. Kokopit itu adalah remukan dari sabut kelapa. Ini kalau buat campuran bagus sekali. Biasanya ini buat nyangkok itu cepat sekali berakar, soalnya gembur dan lembab ya. Ini mengandung, misalkan nanti kita siram, dia menyimpan banyak air, jadi tidak mudah meresap ke bawah ya. Ini bisa buat campuran penggembur media tanam. Kalau sekamnya tadi tidak ada, bisa dicampur ini, atau bisa juga dicampur dengan kalau teman-teman ada daun dari bambu itu juga bagus teman-teman. Daun dari bambu itu juga bagus untuk menggemburkan media, ya. Jadi ini digunakan saja kalau tidak ada sekam ya. Ini saya geser karena saya tidak menggunakan ini, saya menggunakan sekam, kemudian tanah dan kompos. Terus bagaimana kalau kompos atau pupuk kandangnya tidak ada, kita bisa menggunakan juga tanah humus ya teman-teman. Tanah humus itu yang bagaimana sih? Tanah humus itu biasanya tanah dari daun-daun yang sudah lapuk ataupun dari pohon-pohon yang sudah lapuk bercampur dengan kotoran-kotoran kambing atau kotoran sapi yang sudah menjadi tanah ya, sudah terurai menjadi tanah. Itu bisa digunakan sebagai campuran ya, sebagai campuran seperti ini. Kalau tanahnya terlalu padat, tanah liatnya terlalu padat seperti ini, padatnya kebangetan ya Pak, padat yang terlalu ya, seperti tanah merah. Kalau ini kan masih ada gembur-gemburnya. Kalau tanahnya seperti tanah liat, itu bisa dicampurkan dengan pasir ya teman-teman. Pasir itu tidak mengikat air, jadinya nanti kalau dicampurkan nanti tanahnya bisa menjadi poros. Untuk istilahnya apa ya itu, untuk rongga-rongga udaranya itu bagus. Jadi kalau kita siram nanti akan airnya itu akan bisa langsung meresap ke bawah seperti itu. Kalau cuma tanah saja kan nantinya menggenang gitu ya. Kalau menggenang kan tidak bagus. Media tanam dengan 3 campuran ini untuk tanaman yang sudah jadi. Misalkan
mawar kita pindah ke pot, kan sudah berakar, itu bagus medianya campuran seperti ini ya. Tapi teman-teman, kalau untuk menanam yang baru, misalkan menyemai benih ataupun menanam setek batang dari yang belum berakar ya, kita pangkas baru kita tanam, itu bagusnya pakai menggunakan tanah biasa saja, asalkan gembur, entah bagaimana, entah dicampur kokopit sedikit atau dicampur ini sedikit, tidak masalah asalkan gembur. Tapi kalau tinggal menyuburkan, itu bagusnya pakai 3 media seperti ini tadi ya teman-teman, 3 campuran media tanah, kemudian sekam, kemudian ada pupuk kandangnya. Ini saya campur. Ini pupuk kandangnya sudah menjadi tanah ya teman-teman, nggak ada istilahnya yang bulat-bulat kayak kotoran, itu sudah nggak ada, ini sudah menjadi tanah. Dicampur benar-benar kecampur rata ya. Nah, ini sudah tercampur rata, ini sudah bisa digunakan sebagai media tanam. Media tanam dari tanaman yang sudah berakar ya. Jadi bukan dari stek batang atau penyemaian benih. Nah, seperti ini yang sudah jadi. Ini seperti ini ya teman-teman, sangat gembur sekali. Jadi misalkan nanti kita siram, dia nggak akan istilahnya apa ya, menggenang di situ airnya. Teman-teman kalau mau nanam dari stek batang seperti ini contohnya stek batang ya, ini ada Miana, kemudian ini ada bougainville, ini ada lantana. Seperti ini gunakan tanah biasa dengan campuran sekam ya, dengan campuran sekam. Jadi tidak ada pupuk kandangnya atau komposnya. Atau mungkin kalian bisa menggunakan tanah biasa aja juga boleh, cuma tanah biasa nanti kan terlalu padat. Biasanya kalau terlalu padat, ini yang lembek kayak gini, batangnya berair seperti tembus pandang ya, ini nanti biasanya nanti patah di bagian seperti ini ya, contohnya bingung saya mau mengatakan. Nah kayak gini, biasanya kalau medianya terlalu lembab, ini nanti kan ditancepin kayak gini, biasanya nanti patah di bagian sini ya, lurusnya dari media biasanya patah, soalnya kan terlalu lembab, terlalu padat. Jadi gunakan saja dengan campuran sekam. Tapi kalau untuk bougainville atau lantana seperti ini, saya menggunakan tanah biasa saja tanpa campuran apapun ya teman-teman. Nah seperti ini, langsung ditanam seperti ini, ditempatkan dulu di tempat teduh, nantinya juga akan berakar, cepat sekali berakarnya. Atau bougainville juga sama seperti ini ya teman-teman, jadi tidak ada campurannya apa-apa. Nah seperti ini untuk cara stek batang. Beda lagi untuk media penyemaian. Untuk media penyemaian saya menggunakan tanah dengan campuran sekam bakar, atau juga bisa menggunakan kokopit ya teman-teman, kokopit yang tadi. Seperti ini contohnya kalau saya menggunakan untuk media penyemaian. Atau bisa menggunakan, kalau sekam biasa bisa digunakan ya teman-teman, cuma nantinya itu cepat sekali tumbuh rumput. Jadi kan kita nggak tahu mana yang rumput, mana yang benih, nanti daripada kita nutrisinya banyak ke rumput, lebih baik kita menggunakan sekam bakar atau pakai kokopit ya. Kalau menggunakan tanah biasa aja bisa, tapi biasanya itu tadi karena batangnya masih lembek, nantinya biasanya patah di bagian perbatasan media. Kita campurkan kokopit saja, jadi perbandingannya 1:1.
untuk penyemaian. Ini kan medianya sudah gembur sekali ya, gembur sekali seperti ini, nanti mudah sekali tumbuh teman-teman. Nah seperti ini adalah untuk penyemaian media. Kita bisa taruh benihnya, ditaruh di atas sini, kemudian atasnya bisa ditabur-tabur lagi. Ini sebagai contoh saja ya, ini sebagai contoh media yang saya gunakan untuk penyemaian. Beda lagi dengan media yang saya gunakan untuk tanaman yang sudah hidup, seperti yang pertama tadi. Kalau tanaman yang sudah hidup saya menggunakan tanah, kemudian sekam, kemudian pupuk kandang. Nah itu tadi adalah media tanam yang biasa saya gunakan. Jadi tidak semua media tanam itu sama. Jadi untuk menyuburkan ada media tanam sendiri, kemudian media tanam untuk penyemaian juga ada kombinasinya sendiri, kemudian ada yang bagian stek batang itu juga media tanamnya sendiri. Jadi semuanya tidak sama ya teman-teman. Silahkan dipraktekkan ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang tentunya hobi tanaman hias. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.